Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 190. Bab 956. Merasa keluar. Bahkan dengan karakter Hanyu, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah melebar tanpa sadar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyum canggung, milik pemuda dengan pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak karena terkejut. Xiaoyan, mengapa kamu di sini? Xiaoyan merentangkan tangannya. Akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. Hah? Kakak, apa kau kenal dengan Mr. Xiaoyan? Hansu juga tercengang saat Hanyu memanggil nama Xiaoyan. Masalah dunia ini tidak mungkin begitu kebetulan, bukan? Mata cantik Hanyu menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiaoyan sebelum dia dengan nada bercanda berkata, "Saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, saya bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah." Hehehehe, apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam di Akademi Jianan? Ada rumor yang mengatakan bahwa persyaratan yang diterapkan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria paruh baya dengan pakaian cemerlang di samping tersenyum saat dia berbicara saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiaoyan secara rinci saat pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, tidak dapat dengan jelas melihat garis bawah pemuda ini. Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Hanci. Hansu dengan lembut memperkenalkan Xiaoyan. Klan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang seorang ahli Dou Huang ketika dia hanya seorang Dadousi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat semacam ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Hanyu menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikap elegannya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Secara alami, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka pria yang tampak biasa ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Hansu juga menoleh untuk melihat Xiaoyan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Hanyu. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Hanyu menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Hanyu, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata, monster. Senior Hanyu terlalu memujiku. Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan. Xiaoyan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Hanyu memujinya. Hanyu tersenyum tipis. Melihat bahwa Xiaoyan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia mengubah topik dan bertanya dengan agak ingin tahu. Mengapa kamu bersama dengan Suer? Hansu di samping dengan cepat mengambil alih percakapan saat dia mendengar ini. Dia secara kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih pada adik kecil Xiaoyan. Jika Anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan kesulitan melarikan diri dari bencana. Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Hansu menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiaoyan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain. Xiaoyan tersenyum saat berbicara. Hehehe, karena kamu mengenal Yuer dan kamu juga penyelamat Suer, kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya.
Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Shi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolaknya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi? Melihat bahwa kedua belah pihak sempat berkenalan, Han Su tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbel sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami merusak pemandangan. Bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama. Namun, Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbel. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid Inner Hall di Paviliun Angin Petir Utara. Statusnya sudah sangat berbeda dari dulu. Menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini, banyak faksi netral dalam kota Tianbel sudah condong ke arah klan Hong. Han Chi menghela nafas saat dia menjelaskan situasinya. Paviliun Angin Petir Utara? Bukankah itu paviliun petir angin? Xiao Yan bertanya pada Han Su dengan suara lembut yang agak ragu ketika dia mendengar ini. Paviliun petir angin terbagi menjadi 4 paviliun, yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara dataran tengah. Paviliun utara petir angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbel. Hong Chen adalah murid aula dalam dari Paviliun Angin Petir Utara. Han Su menjelaskan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan Paviliun Petir Angin. Hanya paviliun cabang yang cukup untuk menyebabkan ketakutan seperti klan Han. Meskipun sebagian dari alasan Hong Chen membuat permintaan seperti itu kepada saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya adalah karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya, sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan tipuan seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tapi kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita. Han Chi perlahan berbicara. Han Su mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata. Oleh karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu agar seseorang dari generasi yang sama melawannya. Orang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Dou Huang. Apalagi, ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Itu Hong Chen, bagaimanapun, setidaknya adalah tingkat Dou Huang bintang 7. Menambahkan banyak keterampilan Dou kelas atas dari Paviliun Petir Angin, Han Yu bukanlah tandingannya. Han Chi tertawa getir dan melanjutkan. Apalagi, lupakan klan Han. Di antara generasi yang sama dalam kota Tianbel, seseorang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani menyebutkan kondisi seperti itu, oleh karena itu, klan Han memang mengalami masalah kali ini. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia untuk mengulurkan tangan. Han Yu tersenyum dan tiba-tiba bicara. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk itu dan dilemparkan ke Xiao Yan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Su juga menganggukkan kepalanya ke samping. Tepat sekali. Tuan Xiao Yan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki rasa dingin yang membuat orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan. Namun, mereka sepertinya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yu mengatupkan gigi peraknya saat melihat ekspresi Xiao Yan yang tak berdaya. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Xiao Yan, masalah ini sangat penting bagi klan Han saya. Mudah-mudahan, Anda bisa membantu dalam hubungan kita di masa lalu. Paling-paling, saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu inti pendingin tubuh yang saya temukan. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia dengan canggung bertanya. Senior Han Su, bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga susu tubuh pendinginan inti tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Han Yu tertawa pelan. Xiao Yan tersenyum pahit. Sebenarnya binatang buas itu? Apa yang kamu katakan?
Tatapan Han Yu tertuju pada Xiao Yan. Matanya yang cantik berisi ekspresi memohon. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat Xiao Yan menjadi pendiam, Han Yu tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, tampak mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, "Selama kamu bisa membantu klan Han saya melewati krisis ini, saya. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku?" Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemarahan melonjak ke wajah cantik Han Yu ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah pun menjadi sangat panas. Jangan katakan ini. Aku sangat takut." Xiao Yan tertawa getir. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka beresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling dia takuti. Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena diam-diam telah mencuri susu tubuh pendinginan inti yang ditemukan Han Yu. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan muncul di mata cantik Han Yu saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Benarkah? Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata yang berkilau itu. Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han, Mr. Xiao Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik. Han Su tersenyum manis ke arah Xiao Yan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Hehehehehe, sebagai ayahmu, secara alami aku akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiao Yan mampu menangkap Hong Hye dan Hong Mu hidup-hidup, hal ini juga bisa dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid pavilion petir angin, dia tahu banyak teknik dou kelas tinggi yang kuat. Lupakan orang-orang dengan level yang sama. Bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya kemungkinan akan kesulitan mengalahkannya sepenuhnya. Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak di hati adik kecil Xiao Yan, tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata yang cocok. Jika ada kecelakaan terjadi padamu sebagai akibatnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Ayah, kamu tidak percaya bahwa Mr. Xiao Yan bisa mengalahkan Hong Chen? Han Su di sampingnya menginjak kakinya. Dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang makhluk seperti dewa besar ini berakhir. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan pergi menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukannya dia tidak mempercayai Xiao Yan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu hebat. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yu. Lupakan tentang dia, sepertinya seluruh klan Han, kecuali 2 gadis ini, tidak akan berani begitu ceroboh. Suer, Yuer, tidak perlu terus memaksa kakak. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Xiao Yan ini, mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan tidak mampu melakukan pengawasan sekecil apapun. Seorang pria parubaya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu untuk Han Su dan Han Yu. Selama adik kecil ini Xiao Yan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Apa yang kamu katakan? Han Su dan Han Yu ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Mereka berbicara dengan nada lembut yang tidak pasti. Ini adalah paman kedua saya Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang 8 Hou Huang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap klan Han dan Han Yu. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Han Su dan Han Yu padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia perlahan melangkah ke depan, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, "Jika saya dipukul oleh Anda bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini."
Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata ini terdengar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 957. 9 langkah angin berputar. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, bahkan Hansu dan Hanyu di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya disentuh dalam 10 pertukaran? Meskipun mereka benar-benar percaya diri pada Xiaoyan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Dou Huang terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiaoyan mirip dengannya, mengucapkan kata-kata ini benar-benar sedikit sombong. Hehehehehe, sepertinya adik laki-laki Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Han Qi tertawa. Dia adalah orang pertama yang pulih setelah tertegun sejenak. Kebanyakan orang yang bisa masuk akademi dalam adalah individu yang sangat berbakat. Karena Xiaoyan di depannya berani membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah atau dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar berharap itu yang terakhir dalam situasi seperti itu. Xiaoyan, bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode Qi afinitas angin. Kelincahan adalah sesuatu yang dia spesialisasi. Jika kamu melakukan ini. Hanyu ragu-ragu sejenak sebelum menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Karena kalian berdua telah memujiku sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa. Xiaoyan tersenyum. Tatapannya berhenti pada Han Tian dan berkata, Tuan Han Tian, tolong serang. Hahaha, teman baik. Arogansi ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah, karena Anda bersikeras melakukannya, saya akan mencoba dan melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya dari menyentuh Anda dalam 10 pertukaran. Han Tian tertawa keras. Dia melangkah maju dan Dou Qi yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir. Segera, banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya. Angin liar yang menderu-deru, menerbangkan lapisan debu di tanah aula. Hati-hati. Melihat Han Tian melakukan manuver Dou Qi-nya, Han Yu dan Han Su juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiaoyan dengan cemas. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Namun, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya, tetapi matanya yang hitam pekat telah menjadi sangat cerah saat ini. Adik Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. 9 langkah angin berbalik ini adalah keterampilan ganda yang memberi saya reputasi saya. Hari ini, saya akan menampilkannya. Jangan salahkan saya karena menindas seseorang yang lebih muda hanya karena saya lebih tua. Angin kencang berlama-lama di atas kaki Han Tian saat dia dengan lembut berteriak. Dengan segera, kakinya menginjak ke depan. Ci! Angin kencang bertiup setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin menderu. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh Dou Qi yang padat terbang melewatinya. Persepsi yang tajam. Mengalir angin pada putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah telapak tangan pertamanya meleset. Segera, kakinya dengan cepat membentuk 2 busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam menuju Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum di depan Han Tian, yang mengikutinya dari dekat. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka. Kekuatan dorong menyebabkan tubuh Xiaoyan melesat ke depan. Langkah meledak, ketangkasan ketangkasan Xiaoyan yang pertama. Dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir. Sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikro, efeknya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga. Xiaoyan baru saja menstabilkan dirinya saat tangisan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Angin kencang bertiup kencang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah. Jari-jarinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiaoyan. Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Han Tian mampu menggerakkan angin liar yang akan menyembunyikan tubuhnya,
itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas tercetak di benak Xiao Yan. Dalam situasi seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiao Yan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang keindahan kemampuan, Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Teman baik, kamu memang punya kemampuan. Giliran keempat. Ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xiao Yan. Dia menjerit dalam-dalam dan Douki berwarna hijau pekat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Han Tian juga sangat melonjak. Dengan suara, "Siu," dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Namun, yang terakhir mengelak sekali lagi dengan sudut yang tidak diharapkan orang biasa. Giliran kelima. Giliran keenam. Pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Han Tian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada orang selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan isap yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar. Meskipun demikian, ekspresi pemuda yang berpakaian linen masih tetap tenang. Langkah kakinya sesekali maju dan sesekali mundur, atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkan dia untuk menghindari serangan Han Tian. Impresif. Wajah cantik Han Su dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Yan yang santai. Dia akhirnya tanpa sadar berteriak dengan suara lembut. Dia memang sangat menakutkan. Sepertinya dia telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yu juga mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan seorang ahli Dou Huang di masa lalu, dia jauh dari cara berjalan santai ini. Orang ini sangat kuat. Han Ci melihat pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Wajahnya juga perlahan berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua tidak akan cocok untuknya. Menurut tebakanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Han Ci perlahan berbicara. Hehehehe, mari kita terus menonton dan melihat apakah dia benar-benar dapat sepenuhnya menghindari semua 9 langkah angin berputar milik saudara kedua. Han Ci tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran. 9 putaran. Wajah Han Tian sudah menjadi hijau saat ini. Angin spiral berwarna hijau tua berputar dengan liar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak, memperlihatkan tanah di bawahnya. Siu. Cahaya hijau bersinar di aula besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiao Yan saat terbang lewat. 10 putaran, 9 langkah angin. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya meleset lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara seperti lingkaran 10 kaki dari Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah, 9 angin berputar berwarna hijau tua muncul, benar-benar menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Ikuti. Segel tangan Han Tian bergerak dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin yang berputar. Segera, mereka berputar dengan liar dan merobek Xiao Yan di tengah. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda menghindarinya. Han Tian tertawa terbahak-bahak pada Xiao Yan yang tersegel dalam angin spiral. Berhenti. Teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Han Tian terdengar. Segera, ruang itu sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti sejenak. Saat angin berputar berhenti, cahaya perak bersinar seperti kilat. Itu segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya, menyeringai, dan berbicara dengan Han Tian, yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial? Anda adalah seorang elit Douzong? Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras.
Kekuatan distorsi spasial kecil yang digunakan Xiao Yan sebelumnya untuk menghentikan angin spiral jelas merupakan kekuatan tata ruang yang hanya bisa digunakan oleh elit Do Wuzong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di aula, termasuk Han Qi memiliki wajah tercengang saat ini. Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Do Wuzong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan tata ruang. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin bahwa Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan oleh elit Do Wuzong. Hehehehe, Tuan Han Tian salah. Saya belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat saya gunakan karena beberapa pertemuan yang beruntung. Namun, itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab sambil tersenyum. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. Dou Huang yang berusia 20 tahun atau lebih sudah mencapai batas yang bisa mereka tahan. Jika dia adalah seorang Dou Wuzong, kemungkinan besar siapapun yang melihatnya akan mengatakan, monster. Adik Xiao Yan sangat rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Dou Wuzong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Dou Huang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya telah kalah dalam pertandingan ini. Hehehehe, ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama. Dengan bakat dan kemampuan Anda, kemungkinan besar Anda akan dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri bahkan di dataran tengah ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan napas. Matanya tiba-tiba mendarat di Han Su dan Han Yu. Dia tersenyum dan berkata, "Penglihatan kalian berdua gadis juga cukup bagus." Kata-kata ini, dengan makna ganda, menyebabkan wajah cantik kedua wanita ini langsung menjadi merah menyala. Han Qi juga tertawa. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan. Meskipun dia mengenakan beberapa pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam saat ini. Mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia mengeluarkan perasaan tertekan yang menyebabkan seseorang kesulitan meremehkannya. Han Qi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Xiao Yan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Banyak anggota klan Han di belakang Han Qi juga berdiri berbarengan dengan wajah serius. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk ke Xiao Yan. Han Su dan Han Yu di samping bertukar pandang sebelum mundur selangkah dan membungkuk sedikit ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir menghadapi kesopanan yang begitu besar. Sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han. Dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Bab 958. Jugan. Senyum di wajah Han Qi menjadi lebih padat saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan karena telah meminjamkan dukunganmu. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda minta agar dilakukan oleh klan Han." Meskipun bukan tidak mungkin menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen dalam klan Han karena kekuatannya, orang-orang ini sebagian besar adalah tetua klan. Namun, jika mereka bertindak, kemungkinan orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Hal ini terbatas pada generasi muda. Jika seseorang serius membicarakannya, tidak ada seorang pun di antara generasi muda klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba saat ini dapat dianggap telah menyelesaikan situasi yang sulit bagi klan Han. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di dalam tubuhku belum sembuh total. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya. Oh, saudara Xiao Yan masih terluka? Han Qi dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiao Yan sekali lagi dinaikkan secara signifikan. Dia mampu dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisi terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka terhadapnya agak rendah. Hehehehe, itu bukan masalah. Ini adalah alkemis utama dari klan Han saya, Tuan Tua Jugan. Dia adalah alkemis tingkat 5. Izinkan tetua ini untuk membantu melihat Anda. Itu pasti bisa membantu luka-lukamu. Tatapan Han Qi beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya.
Orang ini berambut putih dan berjanggut. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di kuali obat ada 5 riak cerah yang sangat mencolok. Xiao Yan sudah melihat lelaki tua ini ketika dia memasuki ruangan tadi. Namun, pihak lain jelas sedikit angkuh. Dia telah menutup matanya sejak awal. Tentu saja, orang tidak bisa mengatakan bahwa sesepuh ini sombong. Sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di dataran tengah bertindak dengan cara ini. Selain itu, status alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Jugan ini, dia paling banyak baru saja mencapai kelas Do Huang. Kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Han. Namun, status alkemis tingkat 5-nya menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini, orang bisa tahu betapa panasnya permintaan seorang alkemis di dataran tengah. Meskipun samar-samar menyadari dari mana keunggulan lelaki tua ini berasal, Xiao Yan secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan mengingat karakternya. Ini hanya alkemis tingkat 5, klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta karun, tapi di mata Xiao Yan, orang ini tidak penting dan biasa. Pada saat ini, tuan tua Jugan ini akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Hanci. Matanya melirik Xiao Yan sebelum segera berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Datang dan biarkan aku yang dulu untuk melihatnya. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Dengan level alkimia saat ini, dia pasti berada di level menengah ke atas dari level 6 alkemis jika seseorang mengevaluasi kemampuannya. Orang tua di seberangnya paling banyak adalah alkemis tingkat 5, namun orang tua ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Jarak di antara tiap tingkatan di antara alkemis sama seperti di antara pil obat. Mereka terpisah dari surga dan bumi. Kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti api surgawi, atau beberapa kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tingkat dan berhasil memperbaiki pil obat. Alasan Xiao Yan bisa melakukan ini sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiao Yan tersenyum saat memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Jugan. Zungan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiao Yan. Tangan keriputnya ditempatkan di tangan Xiao Yan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Aum! Kekuatan spiritual Jugan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan saat persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari nyala api muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Jugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung berapi saat raungan terdengar. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat itu, kekuatan spiritual milik Jugan muncul seperti binatang buas yang telah bertemu dengan harimau, Raja Gunung. Sebuah rintihan terdengar saat membawa kengerian. Itu mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Jugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiao Yan seolah-olah dia tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga buru-buru mundur dengan beberapa langkah. Dia memandang Xiao Yan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara bergetar. Kamu. Zungan secara alami bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiao Yan sebelumnya. Itu terbentuk dari nyala api yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan Zungan, bagaimanapun, adalah bahwa bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan yang 10 hingga 100 kali lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya. Jugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Namun, pemuda di depannya ini yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun, mungkinkah? Apakah mungkin dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Pak Tua Jugan, ada apa? Tindakan ketakutan yang tiba-tiba dari Jugan juga menyebabkan kelompok Hanci di sampingnya terkejut. Mereka buru-buru bertanya. Hehehehe, bagian dalam tubuh saya sedikit aneh.
Tuan tua Jugan sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya secara sepintas dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan di atasnya. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan kertas putih itu terbang ke Jugan. Dia berkata, "Tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan ini." Menjadi alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Mintalah seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan. Mereka penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Han Qi dan yang lainnya tersenyum pahit. Jugan ini bukanlah seseorang dari klan Han. Terlebih lagi, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi alkemis utama mereka. Ada beberapa anggota dalam klan yang bisa membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih di hadapan nada tidak sopan Xiao Yan. Namun, saat Han Qi bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi, Jugan buru-buru menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 lebih bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ramuan obat ini hanya akan digunakan saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda, Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih ramuan obat yang kekuatan obatnya paling awet. Jugan dengan hati-hati mengambil kertas putih itu, buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkatan pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Jugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid saat menyampaikan pengetahuan alkimia. Dengan bisa merawat alkemis muda tingkat tinggi, kemungkinan guru Xiao Yan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin saja eksistensi Grandmaster di wilayah dataran tengah. Setelah melihat sikap sopan Jugan, Han Qi dan yang lainnya, yang ingin membantu memberikan kata-kata yang baik untuk Xiao Yan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah karakter hari ini? Han Yu dan Han Su tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya samar-samar menyadari bahwa Xiao Yan juga memiliki status alkemis. Sepertinya sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi ketika Xiao Yan dan Jugan melakukan kontak sebelumnya. Karena interaksi itulah yang menyebabkan Jugan yang biasanya angkuh menjadi seperti ini. Saat kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa terkejut. Xiao Yan mampu menghilangkan kesombongan Jugan. Jelas, Xiao Yan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Jugan. Terlebih lagi, jika seseorang ingin mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk menjadi yang terhormat ini, paling tidak seseorang harus menjadi tingkat alkemis yang lebih tinggi dari pihak lain. Dengan kata lain, Xiao Yan kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan tingkat 6. Tawa lembut kedua wanita itu juga membangunkan Han Qi dan yang lainnya dari keadaan membosankan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini sepertinya memiliki aura yang tak terduga. Suer, bawalah saudara Xiao Yan dan temukan kamar untuk dia beristirahat. Soal ramuan obat harusnya bisa diselesaikan hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Han Qi tersenyum saat dia menangani situasinya. Han Su mengangguk sedikit. Dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara pelan. Kakak Xiao Yan, tolong ikuti aku. Tanpa disadari, cara dia biasa memanggil Xiao Yan menjadi jauh lebih akrab. Xiao Yan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Han Qi dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Su. Ekspresi Han Qi berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat dua punggung yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Jugan dan bertanya. Tuan Jugan, tadi. Jugan menghela napas. Tatapannya beralih ke Han Yu saat dia bertanya dengan agak hati-hati. Tuan Xiao Yan ini juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Han Yu tidak menyembunyikan apapun sehubungan dengan ini. Tangannya yang halus menarik seutas rambut perak di depan dahinya sebelum dia menutupi mulutnya dan dengan lembut tertawa.
Jutua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Xiao Yan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh aula mengeluarkan suara orang-orang yang menghirup udara dingin saat kata-kata ini terdengar. Tangan Jugan, yang sudah mengharapkan ini, gemetar sambil membelai janggutnya. Dia akhirnya mencabut rambutnya. Sepertinya Suer benar-benar melakukan pelayanan yang bagus kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang hebat. Hanci bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang dengarkan. Beri Xiao Yan perawatan terbaik. Jangan remehkan dia sedikit pun. Setiap anggota klan yang berani menyinggung perasaannya akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Semua anggota klan dengan tergesa-gesa menerima permintaan itu ketika mereka mendengar teriakan keras Hanci. Sudah mengharapkan ini, gemetar sambil membelai janggutnya. Dia akhirnya mencabut rambutnya. Seorang pemuda kelas Dou Huang mungkin tidak cukup bagi klan Han untuk bertindak dengan cara ini. Namun, jika status alkemis yang melampaui Jugan ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus bersahabat dengannya dengan segala cara yang mungkin. Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di dataran tengah dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih banyak dari tempat lain. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah pil obat yang lebih banyak daripada tempat lain. Bab 959. Lokasi di mana Yao Lao dipenjara. Setelah Xiao Yan mengirim Han Su keluar dari kamar tamu yang bersih di halaman belakang klan Han, dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong kalau bukan karena Han Su dan Han Yu. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Su dan Han Yu secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang luar biasa, dia bukanlah orang yang pikirannya diatur oleh bagian lain dari anatominya. Secara alami, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin orang yang sombong, tapi itu seperti yang dikatakan orang lain. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Xiao Yan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir keras. Kekuatan klan Han ini pasti tidak seperti yang dilihat orang di aula sebelumnya. Menurut ekspektasi Xiao Yan ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Bagaimanapun, bagi Han Yan untuk dapat bertarung melawan klan Hong di kota Tianbel, tidak mungkin mereka tidak memiliki seorang elit Dou Zong. Namun, dari apa yang dia lihat hari ini, selain Han Qi, yang samar-samar bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke dalam kelas Dou Zong, tidak ada orang lain yang mencapai tahap ini. Jika ini kasus klan Han, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang klan Hong, yang sedikit lebih kuat. Xiao Yan sudah menjadi musuh dengan faksi seperti itu setelah baru saja tiba di dataran tengah. Dia bisa dianggap tidak beruntung. Setelah menghela nafas pelan di dalam hatinya, Xiao Yan menyingkirkan pikiran ini. Dia bukan orang yang bimbang. Selain itu, dia jelas tentang dendam dan kebaikannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Han Su telah menyelamatkannya sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yu karena telah mencuri harta karun itu. Karena ini, Xiao Yan secara alami tidak akan menolak permintaan mereka karena karakternya, bahkan jika ini berarti harganya menyinggung apa yang disebut klan Hong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, sepertinya kekuatannya berada di sekitar Dou Huang bintang 7. Ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang dia latih sendiri. Hong Chen itu, di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh pavilion petir angin. Itu dianggap normal untuk prestasinya tidak kurang dari Xiao Yan. Bagaimanapun, ada banyak ahli tersembunyi di wilayah dataran tengah. Kemungkinan dia akan bertemu lebih banyak lagi dari mereka di masa depan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini membuat Xiao Yan terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Dou Huang yang telah jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit Dou Zong ditinggalkan di daftar kematiannya, apalagi Dou Huang bintang 7.
Setelah aku menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, saya harus mencoba menerobos ke kelas Douzong sebelum dimulainya pertemuan pil. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara untuk keluar semua untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Wajah Xiao Yan agak serius. Pertemuan pil adalah pertemuan besar alkemis top di seluruh benua Douqi. Ukuran itu tidak ada bandingannya dengan pertemuan besar lainnya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa pertemuan pil adalah kompetisi paling menonjol di dunia alkemis di benua Douqi. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas semacam ini, bahkan Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi alkemis tingkat 6, tapi ini jauh dari cukup. Sepertinya akan sangat sulit jika dia hanya ingin mengandalkan ini untuk masuk 10 besar. 3000 nyala api memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiao Yan. Selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas Douzong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Douzun. Karenanya, Xiao Yan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Tangannya juga sedikit menegang. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Dikabarkan bahwa gurunya telah berdiri di tempat itu saat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunze, yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiao Yan tentu saja tidak ingin mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiao Yan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba mengusap cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tianhuo Zunze menyerap jiwa roh yang ganas, dia tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, kemungkinan besar dia akan sangat membantu Xiao Yan. Sayangnya, Xiao Yan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkannya dari tidurnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Botol giok dengan api tak terlihat yang menutupinya muncul di tangannya. Samar-samar orang bisa mendengar teriakan menyedihkan yang dikirim dari dalam botol giok. Sudut mulut Xiao Yan mengandung rasa dingin. Jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat. Roh yang sangat lemah perlahan bangkit terbungkus sekelompok api tak terlihat. Akhirnya, itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api hati untuk waktu yang lama. Api hati Xiao Yan dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Jenis rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam jiwa benar-benar merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmati? Xiao Yan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiao Yan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pembakaran api hati selama periode waktu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir sampai pada nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana, aula jiwa, telah mengunci guru. Xiao Yan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Cek, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa aula jiwa adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa setelah mendengar permintaannya. Ah! Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiao Yan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Api hati gugur yang tersisa di luar tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipindahkan. Akhirnya, itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara, cici, muncul bersamaan dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini masalahnya, saya akan membiarkan Anda menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak bisa mendengar emosi apapun dalam suara Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan api hati gugur membawa Han Feng saat itu sekali lagi memasuki botol giok. Jangan. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak saat melihat Xiao Yan berencana untuk menyimpannya di dalam botol giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti. Api hati gugur perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata,
Kamu punya satu kesempatan terakhir. Saya punya banyak waktu. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan oleh api hati. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Maukah kamu mengizinkan saya pergi jika saya memberitahu Anda lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya." Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Api hati gugur yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan akan bermanuver lagi. "Berhenti, hentikan. Aku akan memberitahumu." Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, "Aula Jiwa, memiliki aula cabang yang terletak di nama kota-kota Ming di wilayah barat dataran tengah. Yao Chen dikurung di sana." Wilayah barat dataran tengah. Kota Ming, Xiao Yan perlahan mengulangi dua kata ini di mulutnya. Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya saat melanjutkan. "Berapa banyak orang dari aula jiwa yang menjaga aula cabang itu?" Dikabarkan bahwa ada sepasang pelindung. Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, oleh karena itu Aula Jiwa telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Tetua yang terhormat?" Ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi sepenuhnya mengabaikan Aula Jiwa. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah tetua yang terhormat. Posisi ini berada di atas seorang tetua. Selain itu, kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah kekuatan elit Do Uzun. Mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh tetua yang terhormat yang menjaga? Mata Xiao Yan berkedip. Pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Do Uzun, itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk diriku yang sekarang. Bahkan jika saya menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, kemungkinan saya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Do Uzun dan Do Uzong sangat besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berpikir sampai saat ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api hati gugur sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Suara dingin tulang dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini barulah dia bisa menjelajahi dataran tengah dan menemukan metode baginya untuk menerobos ke kelas Do Uzong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Cahaya lembut berkedip sedikit dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, Klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Su untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar ruangan. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Chi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat sunyi. Batas 3 hari yang dikeluarkan klan Hong telah tiba saat pintu ini ditutup. Bab 960. Panggung Batu Langit. 2 sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan rambut panjang mereka berkibar-kibar, menampakkan pesona yang mengharukan di tengah keindahan yang memukau, terutama karena wajah cantik kedua wanita itu agak mirip. Ada gaya unik tambahan saat melihatnya.
Hansu meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat ada sedikit aktivitas. Lekuk tubuhnya yang sempurna tampak sangat memikat di balik gaun berwarna peraknya. Setelah itu, dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dia memegang pipinya, menunjukkan daya pikat yang besar saat matanya menjelajahi sekeliling. Dibandingkan dengan Han Yu yang pendiam, Hansu tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya. Kenapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya semua bersiap untuk menuju ke panggung batu langit. Kenapa kamu begitu cemas? Tenang, mengingat pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang punya masalah tepat waktu. Karena dia telah setuju untuk membantu, tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi apapun yang terjadi. Han Yu tanpa sadar menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Hansu menghentikan langkahnya yang mondar-mandir ketika dia mendengar ini. Dia hanya terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya lagi. Kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa terjadi padanya? Dia menderita luka yang sangat serius ketika saya menjemputnya di gurun saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Han Yu terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik dengan serius memandangi wajah cantik Hansu di mana benang pesona hadir di tengah dinginnya. Sepertinya ada sedikit kekhawatiran tentang itu juga. Kakak, apa yang kamu lihat? Hansu tanpa sadar berbicara dengan sikap kesal saat ditatap oleh Han Yu. Suer, apakah kamu telah jatuh cinta pada Xiao Yan? Han Yu ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemarahan yang membara segera melonjak ke wajah cantik Hansu ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sikap malu. Kak, omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya kenal dia sebentar. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda bahwa Xiao Yan memang sangat luar biasa. Namun, sangat sulit bagi hati pria yang begitu luar biasa untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia suka. Han Yu berbicara dengan nada serius. Hansu sedikit menurunkan matanya. Dia menoleh dan dengan lembut berkata. Bukan itu yang kamu pikirkan, dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya. Apakah gadis itu sangat luar biasa? Tangan halus Han Yu membelah seutas rambut perak cerah di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata. Dia lebih dari sekedar luar biasa, jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling menyembunyikan di antara murid-murid dari kelompok kita. Saya pernah bercerita tentang Lin Xiuya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Namun, dia bahkan tidak bertahan selama 10 kali pertukaran di tangannya. Apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar seperti iblis. Hansu menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar desahan lembut Han Yu. Perasaan sentimental dan redup melintas di matanya yang cantik tanpa ada yang menemukannya. Namun, perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia menerkam ke Han Yu dengan senyum manis dan bertanya. Jangan bilang kalau dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini. Hahaha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, saat itu aku akan merebutnya di akademi dalam. Han Yu tersenyum manis dan menjawab. Bergerak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yu terdengar. Segera, seorang pria muda berbaju linen perlahan keluar. Dia kaget saat melihat kedua wanita itu bermain-main di halaman. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yu dan Hansu. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan sikap mereka. Hehehe, apakah sudah waktunya? Xiao Yan membalikkan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Iya. Hansu mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan saat dia bertanya dengan sedikit khawatir. Bagaimana lukamu? Aku hampir sembuh total. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman.
Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Melihat Xiao Yan benar-benar akrab dengan Rute dan tampak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, baik Han Yu dan Han Su tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka berlari sedikit dan dengan sigap mengikuti. Panggung batu langit duduk di tengah kota Tianbel. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa panggung batu langit ini sepenuhnya dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu besar ini telah ada sejak kota Tianbel pertama kali membangun panggung. Itu memberikan waktu untuk menimbulkan korosi, tetapi hampir tidak ada jejak korosi ini yang tersisa. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbel ditempatkan. Ini karena setiap kali beberapa faksi memiliki konflik, tetapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk bertanding dengannya. Panggung batu langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini karena orang-orang yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbel, klan Hong dan Han. Selain itu, menurut rumor, orang yang berjuang untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid Pavilion Petir Angin. Warga kota Tianbel cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong. Namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Pavilion Petir Angin. Dapat dikatakan bahwa Hong Chen telah menjalani tahun-tahun ini dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah menghilang darinya. Jika seseorang membicarakannya, jika Xiao Yan tidak mengalami kejadian itu ketika dia masih muda, kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip dengan jalur Hong Chen. Di masa depan, Xiao Yan bahkan mungkin telah menarik perhatian sekte terbesar di Kekaisaran Magia, sekte Awan Berkabut, karena bakat pelatihannya yang luar biasa, namun, penampilan Yao Lao telah mengubah rutenya. Itu adalah rute yang memungkinkan Xiao Yan untuk berjalan sampai hari ini, mencapai tingkat yang tinggi. Di sekitar panggung batu langit adalah tempat duduk padat yang telah diukir dari batu besar itu. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri dengan banyak massa hitam di kepala manusia. Kali ini, pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbel. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di 2 titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung batu langit. Hanya pemimpin dari beberapa faksi di kota Tianbel yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Bintik-bintik ini memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dari atas dan menyerap seluruh arena di mata mereka. Pada saat ini, kursi utara ini sudah memiliki cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalamnya. Kebanyakan orang memakai jubah merah. Di dada mereka terdapat lencana yang melambangkan klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen, yang dilihat Xiao Yan saat itu. Dia melipat tangannya di dada dan bersandar di kursi batu. Wajahnya memanas saat dia melihat pintu keluar arena. Sosok cantik itu, yang tertinggal dalam mimpinya, selalu membekas di hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Hanya dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di panggung batu langit juga meningkat. Suara mendidih melonjak ke awan, membentuk gelombang suara besar yang menyebar seperti riak, menyebabkan semua orang di kota Tianbel mendengar suara tempat ini. Ketika kursi padat di platform batu langit secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan di dalam arena. Itu orang-orang dari klan Han. Mereka akhirnya sampai di sini. Dikabarkan bahwa Hong Chen telah mengatakan bahwa selama klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, klan Hong tidak akan bermusuhan dengan klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tapi sebenarnya tidak ada seorang pun di generasi muda di kota Tianbel ini yang bisa mengalahkan orang yang tidak disukai ini. Akan sulit bahkan bagi Han Yu dari klan Han. Jika klan Han kalah kali ini, mereka harus kehilangan putri seperti malaikat. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu di tengah percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berhadapan dengan klan Hong. Hehehehe, kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini.
Seorang pria parubaya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seumuran dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras saat melihat penampilan kelompok dari klan Han. Kepala klan Hong telah berpikir terlalu banyak. Karena klan Hong bersedia menjaga 10 tahun perdamaian dengan klan Han kita, tentu saja kita harus menerimanya. Jika tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari klan Hong. Han Chi mengangkat matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa keharuman yang tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Su. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik saya, Anda akan kehilangan putri Anda. Hahaha, tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan sangat toleran terhadap menantu dari klan Hong saya. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, jangan sia-siakan nafas kita. Saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan raungan menggelegar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu yang luas di bawah dengan cara seperti hantu. Tatapannya sombong saat dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak. Tidak perlu bertele-tele. Kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang akan menghadapiku? Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Akhirnya, mereka tetap di Han Yu. Tampaknya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Dou Huang. Han Yu hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus dari semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suaranya yang bergerak dengan jelas bergema di seluruh arena. Lawannya bukan aku. Itu dia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di depan seorang pria muda yang tidak dikenal di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin saat diarahkan ke Xiao Yan. Arogansi dan sikap meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit tersembunyi. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang layak, bukan? Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar tawa dingin dan penghinaan yang ditularkan dari mulut Hong Chen. Senyumannya mengandung sedikit rasa dingin. Bersambung ke episode 191. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.